Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Yendra, NIM 2120170, ingin mempresentasikan hasil makalah kelompok kami, yaitu kelompok 6, yaitu yang berjudul Model-model Pembelajaran. Di sini saya akan membahas bagian struktur vertikal. Struktur vertikal. Struktur vertikal dalam landasan kurikulum berhubungan dengan masalah sistem-sistem penjenjangan dalam pengajaran dan pengaturan kegiatan secara keseluruhan di sekolah. Ada beberapa bagian dari struktur vertikal ini, yaitu ada sistem kelas dan non-kelas, unit waktu, dan pengalokasian waktu. Nah, inilah beberapa pengertian dari sistem yang ada di atas. Di sini materi yang pertama yaitu ada sistem kelas. Pada sistem ini, penerapan kurikulum dilaksanakan melalui kelas-kelas atau tingkat-tingkat tertentu. Di SD misalnya terdapat kelas 1 sampai dengan 6, di SMP atau MTS kelas 1 sampai 3 atau kelas 7 sampai 9. Dan di madrasah aliyah atau SMA atau SMK atau MAK terdapat kelas 1 sampai 3 atau 10 sampai 12. Kurikulum setiap jenjang telah mencantumkan bahan apa saja yang harus disampaikan, seberapa luas dan dalam bahan tersebut, serta bagaimana urutan sajiannya pada tiap-tiap kelas. Jadi, bahan atau materi pelajaran yang diperuntukkan pada setiap kelas berbeda-beda. Penentuan cakupan, urutan, alokasi waktu, pelajaran, dan kesesuaiannya dengan tingkat kematangan psikologis anak didik pada setiap kelas dilakukan dengan perhitungan dan pertimbangan yang cermat dan tepat. Adanya sistem kelas ini membawa konsekuensi dilaksanakannya sistem kenaikan kelas pada setiap tahun. Lalu yang kedua ada sistem non-kelas. Pelaksanaan kurikulum dalam sistem tanpa kelas tidak mengenal adanya tingkat kelas-kelas tertentu. Setiap siswa diberi kebebasan untuk berpindah program setiap waktu tanpa harus menunggu kawan-kawannya. Kelebihan sistem ini, siswa boleh memilih tingkat-tingkat program sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Adapun kelemahannya itu menyangkut substansi, isi atau materi, pelajaran, dan sistem pelaksanaan pendidikan secara makro di Indonesia. Dalam hal substansi materi, dengan sistem ini sulit ditentukan cakupan urutan materi setiap program untuk mencegah keterulangan bahan atau materi yang sama. Yang B atau yang kedua, sistem unit waktu, yang dikenal dalam pelaksanaan sistem pendidikan adalah sistem catur bulan dan sistem semester. Dalam sistem catur bulan, waktu 1 dibagi menjadi 3 unit waktu masing-masing 4 bulan. Dari sini kemudian dengan adanya catur bulan 1, 2, 3. Pembagian unit waktu seperti ini berimplikasi pada penyusunan kurikulum untuk tiap-tiap tingkat. Pada setiap akhir catur bulan, anak akan mendapatkan nilai hasil belajar atau rapor. Yang C, pengalokasian waktu, menyangkut jatah waktu untuk masing-masing mata pelajaran dan isi program tiap mata pelajaran tersebut pada tingkat sekolah. 1. Pengalokasian waktu untuk setiap mata pelajaran. Ada beberapa pertimbangan dalam menentukan alokasi waktu untuk setiap mata pelajaran, yaitu A. Besar kecilnya peranan suatu mata pelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan yang dikaitkan dengan lembaga dan spesialisinya. Yang B, keluasan, kompleksitas, dan taraf kesulitan masing-masing mata pelajaran. Yang C, peranan mata pelajaran dalam penyiapan lulusan suatu sekolah sesuai dengan misinya. Yang kedua, pengalokasian waktu untuk pokok-pokok bahasan tiap mata pelajaran. Setiap mata pelajaran memiliki sejumlah pokok bahasan yang berbeda-beda. Penentuan jumlah jam atau waktu dalam satu semester untuk setiap pokok bahasan juga mengalami masalah yang sama dengan pengalokasian waktu untuk setiap mata pelajaran. Hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam pembagian waktu untuk setiap pokok bahasan dalam suatu mata pelajaran adalah A. Peranan setiap pokok bahasan dalam pencapaian tujuan pendidikan, baik tujuan instruksional maupun kurikuler yang terumuskan dalam bentuk kompetensi dasar. Yang B. Keluasan, kompleksitas, dan tingkat kesulitan tiap pokok bahasan. Yang C. Aspek ranah kemampuan yang menjadi penekanan pokok bahasan yang dimaksud. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangannya atau kesalahannya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.